Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah Siluman Kucing Condromowo. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya dan bagaimana kisahnya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, sebelum itu seperti biasanya semua nama sudah kami samarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Jadi ya saya dan juga tim menyamarkan semua namanya. Karena itu ya sangat sensitif juga. Nah, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Menjadi seorang istri bukan perkara mudah. Tidak sebatas berpangku tangan terhadap suami, namun lebih kepada bagaimana melayani suami sepenuh hati. Dikala susah maupun senang, istri harus mampu menopang suami dalam berbagai situasi. Sebut saja Wuryani, seorang ibu dari dua anak yang luar biasa. Dari awal kuliah ia menjalani hubungan dengan seorang pria yang kemudian akhirnya menjadi suaminya. Total mereka berpacaran kurang lebih 9 tahun, dan selama itu tidak ada satupun yang aneh dari dia. Anak pertama mereka lahir saat usia perkawinan mereka baru 1 tahun. Kemudian disusul anak kedua yang jaraknya hanya 2 tahun. Saat anak kedua mereka lahir, suami Wuryani mendapatkan promosi yang bagus di kantornya. Serta merta kehidupan mereka pun mulai berubah menjadi lebih dari cukup. Sayangnya perubahan itu disertai dengan perubahan sikap suaminya Wuryani. Dia menjadi sering pulang malam. Setiap weekend selalu dipakai dengan acara kantor. "Wuri, sudah 3 hari aku berada di sini tapi aku tidak pernah ketemu dengan suamimu. Apa Purnomo sedang tugas di luar kota?" tanya Pak Sarijo kepada putrinya yang bernama Wuryani. Sebuah pertanyaan yang wajar dan diucapkan dengan nada yang penuh keheranan itu seperti sebuah pasak yang menembus jantung Wuryani. Sakit tidak terpikirkan rasanya. Wuryani harus menutupi keadaan yang sebenarnya, keadaan yang menyakitkan yang tengah terjadi menimpa bahtera rumah tangganya. Mbok Darmi, asisten rumah tangganya, termasuk Kuntoro dan Nastiti, kedua anaknya. Semuanya sudah dipesan supaya tidak bercerita kepada Pak Sarijo tentang keadaan yang sebenarnya yang sedang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Menjawab pertanyaan ayahnya itu, Wuryani terpaksa harus berbohong dengan membuatkan alasan yang kuat atas ketidakhadiran Purnomo suaminya di saat ayahnya datang berkunjung menengoknya. "Pak, nyuwun kapunten Pak, saya lupa memberitahu kalau Mas Purnomo sedang ada tugas dari kantornya untuk studi banding ke luar negeri selama 3 bulan dan baru 10 hari yang lalu dia berangkatnya." Mas Purnomo sebelum berangkat juga berpesan supaya saya memintakan pamit dan memohonkan doa restu kepada Bapak supaya lancar studi bandingnya. Imbuh Wuryanti dengan suara sedikit bergetar dan wajah yang tertunduk, tidak berani beradu pandang dengan bapaknya. Untuk mengurangi kegugupannya itu, Wuryani lalu mendekati Nastiti dan pura-pura menyisir rambut putrinya yang seharusnya ataupun yang sebenarnya sudah rapi. Sudah 3 bulan lebih Purnomo berubah perangainya. Dia menjadi gampang marah dan emosional serta tidak betah berada di rumah. Bukan hanya kepada diri Wuryani saja, kepada anak-anaknya pun sikap dan perilakunya berubah drastis.
Tidak ada lagi rasa kasih sayang seorang ayah yang ditunjukkan kepada kedua putra-putrinya. Bahkan terhadap Mbok Darmi yang sepantaran dengan usia ibunya pun, Purnomo bersikap ketus dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang umurnya jauh lebih tua. Tidak hanya itu saja, sudah hampir 2 bulan Purnomo pergi dan tidak pulang, tidak memberi kabar apapun kepada istri dan anak-anaknya. Hanya sewaktu mau pergi, Purnomo bilang jika dirinya ada tugas dari kantor untuk studi banding ke luar negeri. Uang belanja dan uang untuk keperluan lainnya yang biasa diberikan Purnomo kepada istrinya tetap tidak berubah jumlahnya. Hanya saja cara memberikannya yang aneh, karena hanya diletakkan begitu saja di atas meja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Hal inilah yang membuat Wuryani semakin bingung dalam menghadapi perubahan perilaku suaminya dari hari ke hari semakin kasar dan menyakitkan hatinya. Selain itu juga membuat anak-anaknya menjadi tambah ketakutan kepada bapaknya. Tambah lebih menyakitkannya hati lagi bagi Wuryani ketika pada suatu sore ada seorang tamu yang datang ke rumahnya. Tamu itu seorang perempuan muda yang cantik dan juga seksi. Tamu itu mengaku bernama Frida dan dia menyebutkan asalnya dari ibu kota. Frida yang cantik itu mengaku jika dirinya sudah menikah secara siri dengan Purnomo dan sekarang sudah dibelikan sebuah rumah di perumahan elit yang terletak di daerah utara kota Jogja. Tidak hanya rumah, sebuah mobil sedan keluaran terbaru buatan negeri gingseng yang ditumpanginya itu pun dikatakan sebagai pemberian dari Purnomo, suami sirinya. Yang lebih menyakitkannya lagi, perempuan cantik yang mengaku istri siri Purnomo, suaminya itu mengatakan jika Wuryani tidak bisa menerima semua itu, dia akan diceraikan oleh Purnomo. Purnomo lebih memilih istri sirinya daripada Wuryani. Wuryani tidak mau meladeni segala ucapan perempuan cantik yang mengaku sebagai istri siri Purnomo itu. Dia merasa bahwa jika dirinya bercerai dengan Purnomo, maka anak-anaknya yang nanti akan menjadi korban akibat dari perceraian itu. Wuryani hanya diam dan mengalah demi anak-anaknya, walau dengan hati yang perih laksana disayat ribuan pisau. Mbok Darmi yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri itu pun yang menjadi tempat Wuryani berkeluh kesah dan menceritakan nasib buruk yang tengah menimpanya. Beberapa hari yang lalu, Mbok Darmi pernah menasihati Wuryani supaya mau berterus terang saja kepada Pak Sarijo, karena ayahnya itu juga yang dikenal sebagai wong pintar di daerah Tuban. Barangkali dengan bantuan ayahnya, dia bisa menangkal hal-hal yang buruk yang mungkin dikirimkan atau ditujukan kepada dirinya ataupun keluarganya. Namun Wuryani ini menolaknya, karena dia merasa malu menceritakan masalah keluarganya kepada ayahnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Semoga suamimu lancar dalam studi bandingnya. Aku pamit pulang dulu ke Tuban ya, Nduk, ucap Pak Sarijo. Tadi aku juga sudah titip pesan kepada Darmi supaya ikut menjaga cucuku, Kuntoro dan Astiti. Dan yang penting, dirimu juga harus bisa menjaga diri, imbuh Pak Sarijo. Wuryani hanya menganggukkan kepalanya dan mencium tangan ayahnya. Dipandanginya tubuh yang mulai retak itu berjalan pelan menuju mobil travel yang sudah menunggunya di pinggir jalan yang akan membawanya pulang ke Tuban. Setelah ayahnya pergi, Wuryani pun lalu masuk ke kamar dan menumpahkan semua kesedihan hatinya. Aku memang berhasil menipu bapakku, tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri, batin Wuryani di tengah derai air matanya yang membasahi kain spray itu. Hari-hari berikutnya terasa kering dan juga gersang dalam hidup Wuryani, sampai pada suatu ketika Mintarsih sahabatnya datang di pagi hari. Di hadapan sahabatnya ini, Wuryani tidak bisa mengelak lagi dan menceritakan jika rumah tangganya memang sedang bermasalah. Diceritakannya semua perubahan sikap Purnomo terhadap dirinya dan juga anak-anaknya.
"Buri, apa yang kamu alami ini mirip dengan apa yang dulu pernah keluargaku alami kok," ujar Mintarsih dengan mata memandang lurus ke depan ke arah jalan. Mintarsih lalu menceritakan kejadian yang dialami keluarganya. Pringgo, suaminya, dulu pernah diguna-guna dan jatuh dalam pelukan seseorang perempuan pemandu karaoke. Pringgo benar-benar dikuliti habis-habisan. Mobil dan tabungan semuanya ludes habis hanya untuk membuat senang perempuan itu hingga dirinya dan keluarganya jatuh melarat. Setelah berhasil menguras harta kekayaan Pringgo, perempuan itu pun lalu mencampakkannya. Saat pulang ke rumah, sudah benar-benar mirip Kere tuh suamiku, ucap Mintarsih menceritakan kejadian yang menimpa suaminya. Untunglah saat itu aku segera pergi ke tempat Mbah, yaitu Mbah Warno, di daerah Pandan Simo, dan lewat perantara Mbah Warno, akhirnya Pringgo suamiku berhasil dilepaskan dari pengaruh guna-guna yang dikirimkan perempuan pemandu karaoke itu, ujar Mintarsih melanjutkan ceritanya. "Wuri, mumpung suamimu belum jatuh dan jauh terperosok ke dalam pengaruh perempuan itu, tidak ada salahnya dirimu berusaha mencegahnya supaya rumah tanggamu tidak berantakan dan anak-anakmu tidak kehilangan bapaknya," ucap Mintarsih memberi saran yang diterima dan disetujui oleh Wuryani. Pada sore harinya, setelah menitipkan kedua anaknya kepada Mbok Darmi, Wuryani datang dengan ditemani dengan Mintarsih pergi menuju rumah Mbah Warno di daerah Pandan Simo. Tidak lupa dalam perjalanannya mereka berdua pun mampir sebentar ke tempat penjual kembang untuk membeli kembang telon, yaitu bunga mawar merah, bunga melati, dan bunga kantil, kemenyan dan hiyo untuk ubur rampe, atau sebagai syarat yang biasa dipergunakan di dalam ritual kejawen. Sesamanya di rumah Mbah Warno yang kebetulan pada saat itu tidak sedang menerima tamu, segera Mintarsih yang sudah terlebih dahulu mengenal Mbah Warno menyampaikan maksud kedatangannya ke tempat itu bersama Wuryani. Menurut hasil penerawanganku, Nak Wuryani sekeluarga ini sudah dikirimi guna-guna yang wujudnya berupa seekor kucing hitam mulus dengan mata merah menyala yang dikenal dengan nama siluman kucing Condromowo, ujar Mbah Warno. Setelah memandang foto keluarga Wuryani yang diletakkan di atas meja yang ada di depannya, menurut Mbah Warno, hewan siluman itu sudah tinggal di dalam rumah Wuryani. Dan kedatangannya itu membuat suasana di dalam rumah yang semula damai, penuh ketentraman, kemudian berubah menjadi memanas, menjadi muncul percecokan-percecokan yang nanti akan membuat rumah tangganya menjadi berantakan. Yang nanti pada akhirnya akan meminta tumbal korban nyawa dari salah satu penghuni rumah, sebagaimana perjanjian yang sudah disepakati oleh si dukun yang menjadi perantara, siluman kucing Condromowo, dan orang yang menggunakan jasanya. Siluman kucing Condromowo ini selalu meminta tumbal nyawa manusia, dan entah siapa penghuni rumahmu yang dituju sebagai tumbalnya belum bisa diketahui, imbuh Mbah Warno. Mendengar apa yang dituturkan oleh Mbah Warno, Wuryani pun jadi teringat akan sebuah peristiwa yang aneh yang pernah dialaminya. Diceritakanlah pengalaman anehnya itu kepada Mbah Warno. Jika pada suatu malam, sebelum Purnomo suaminya berubah tabiatnya seperti itu, tiada angin tiada hujan, ada suara gemelegar seperti suara petir yang meledak tepat di atas genteng rumahnya. Saat itu hanya Wuryani sendiri yang terbangun mendengar suara itu. Suami, anak-anaknya, dan Mbok Darmi semuanya tertidur pulas. Tiba-tiba dari jendela yang terbuka di samping rumah ada seekor kucing hitam yang besar dengan matanya merah mencorong meloncat masuk ke dalam rumah. Anehnya begitu masuk ke rumah itu, kucing itu menghilang begitu saja. Menurut Wuryani, semenjak kejadian itu sikap dan perangai suaminya berubah, dan dari hari ke hari menjadi semakin emosional sikapnya, dan hal itulah yang menyakitkan bagi dirinya maupun anak-anaknya.
Mendengar cerita Wuryani yang seperti itu, Mbah Warno pun hanya manggut-manggut. Setelah berdehem, Mbah Warno pun lalu diam sejenak dan berkonsentrasi. Tidak lama kemudian, dengan menghela napas yang panjang, Mbah Warno lalu membukakan bungkusan daun yang berisi kembang telon dan memasukkan bunga-bunga itu ke dalam baskom yang berisi air yang sudah disediakan di atas meja. Mbah Warno lalu mengambil 3 batang hiu dan membakarnya untuk kemudian ditancapkan ke dalam sebuah gelas yang berisi beras. Sejenak berikutnya, matanya terpejam dan mulutnya mulai berkomat kamit membacakan mantra yang tidak mengerti ataupun yang tidak dimengerti oleh si Wuryani dan Mintarsi. Suasana hening di ruangan itu yang ditimbali suara pembacaan mantra oleh Mbah Warno dan aroma hiu yang memenuhi ruangan itu membuat suasana magis di sore hari itu semakin terasa kuat. Pelan-pelan air yang berada dalam baskom yang berisi kembang telon itu mulai bergerak dan membuat putaran seperti pusaran yang makin lama makin cepat gerakannya. Tidak lama kemudian muncul suara kucing yang meong-meong. Semula suaranya pelan, namun lama-kelamaan mengeras dan menjadi keraman yang membuat seorang pemberani macam Mintarsi itu pun ketakutan dan duduknya semakin mepet ke Wuryani yang juga tidak kalah takutnya. Keringat dingin dan degup jantung yang keras membuat kedua perempuan itu lemas seperti dilolosi tulang belulangnya, dan hanya bisa diam dengan mata yang tertuju ke arah baskom yang akhirnya semakin lama semakin kencang pusarannya. Mbah Warno lalu membuka matanya dan menatap tajam tepat ke arah titik pusat pusaran air di dalam baskom itu. Dahi Mbah Warno tampak terkejut dan bacaan mantranya pun semakin keras dan cepat. Seiring dengan munculnya sosok seekor kucing besar berwarna hitam kelam dengan mata yang merah memancarkan rasa amarah yang luar biasa. Kucing itu mengeluarkan suara geraman sambil memandang secara bergantian ke arah Mbah Warno. Wuryani dan Mintarsi seolah-olah hendak meloncat menerkam salah satu dari ketiga manusia yang sudah berani mengganggunya. Wuryani dan Mintarsi yang ketakutan setengah mati tidak berani beradu pandang dengan makhluk siluman itu. Sebaliknya, ketika beradu pandang dengan Mbah Warno, siluman kucing Condromowo hanya bisa gereng-gereng. Kedua cakar kaki depannya hanya bisa bergerak-gerak di atas baskom, sehingga air yang di dalam baskom itu pun tumpah keluar dan membasahi lantai rumah Mbah Warno. Meski kepala dan kedua cakarnya yang di depan sudah bisa keluar dari dalam baskom itu, namun tetap saja siluman kucing itu tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Hanya geraman yang keluar dari mulutnya dan memperlihatkan taringnya yang berwarna merah, yaitu merah darah. Hanya itu saja yang bisa dilakukannya. Melihat sosok kucing siluman yang setengah badannya keluar dari air yang ada di baskom itu membuat Wuryani dan Mintarsi semakin ketakutan. Keduanya hanya bisa berangkulan tangan. Ia tanpa berani berpandangan ke arah kucing siluman itu. Hanya tampak di bibir keduanya yang sedang komat kamit mengucapkan doa-doa yang bisa diingatnya untuk mententramkan hati dan perasaannya yang tidak karuan itu, serta degup jantungnya yang berdetak kencang tidak beraturan. Mbah Warno yang melihat separuh badan kucing siluman itu sudah keluar dari air di baskom tiba-tiba berteriak, "Mulih ning asalmu kono," yang kemudian menyabetkan ikat kepalanya ke arah kepala siluman kucing Condromowo. Benturan antara ikat kepala dan kepala siluman kucing itu mengeluarkan suara yang menggelegar seperti suara petir. Siluman kucing Condromowo itu pun kemudian menghilang dari pandangan mata mereka. Dan air baskom yang ada kembang telonnya pun perlahan mulai tenang kembali dan sampai akhirnya tidak ada gerakan apapun di dalamnya.
Mbah Warno kemudian berkomat kamit membacakan mantra yang lalu ditiupkannya sebanyak 3 kali ke dalam air bunga yang di dalam baskom, dan kemudian mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas apa yang terselesaikannya ritualnya itu untuk menolong keluarga Wuryani dari gangguan siluman kucing Condromowo. Wuryani dan juga Mintarsi pun bisa bernapas lega dan juga tidak lupa memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa dengan selesainya ritual yang menegangkan sekaligus menakutkan itu. Nak Wuryani, kucing siluman itu sekarang sudah kembali ke asalnya, tapi dia kan tetap menagih janji tumbal nyawa kepada yang sudah meminta jasa pertolongannya, bukan kepada dukun yang menjadi perantaranya, karena kucing siluman itu tidak akan berani kepadanya, ucap Mbah Warno. Lihat saja dalam sepekan ke depan apa yang akan terjadi. Terjadilah karena kehendak Yang Maha Kuasa, imbuh Mbah Warno. Nah, sekarang air kembang yang ada di dalam baskom ini kalian bawa pulang untuk dipakai mandi di rumah. Air ini fungsinya untuk menghilangkan aura negatif, karena bagaimanapun kalian juga berdua ini sudah terlibat dalam ritual tadi, ujar Mbah Warno, yang lalu kemudian mengambilkan 2 botol air mineral 1 literan sebagai wadah air kembang untuk dibawa pulang Wuryani dan Mintarsi. Keesokan harinya Wuryani membaca berita di sebuah koran harian yang beredar di kota Jogja yang memberitakan adanya sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di daerah Kaliurang. Sebuah mobil sedan keluaran terbaru buatan negeri gingseng terjun ke jurang saat tengah malam. Pengemudinya adalah seorang wanita muda yang mati secara mengenaskan, di mana bagian leher dan dadanya terluka parah, tersobek hingga menganga. Dan menurut hasil otopsi dokter rumah sakit swasta di Sleman, disebutkan bahwa organ jantungnya hilang. Perempuan itu meninggal dalam kondisi mata melotot dan tubuh berlumuran darah, dan mayatnya sekarang masih disimpan di kamar mayat rumah sakit itu. Sedangkan penumpang yang berada di sebelahnya adalah seorang laki-laki dengan inisial P, yang saat ditemukan di TKP dalam keadaan selamat. Hanya saja kondisinya masih dalam keadaan syok dan sehingga belum bisa dimintai keterangan sampai dengan berita tersebut diwartakan. Membaca berita itu, perasaan Wuryani menjadi tidak enak. Segera dihubunginya Mintarsi dan diajaknya untuk melacak sumber berita itu ke kamar mayat rumah sakit swasta yang berada di Sleman tersebut. Asih, perasaanku jadi tidak enak nih. Apa mungkin yang mengalami kecelakaan itu Mas Purnomo dan si Frida ya? Kalau melihat ciri-ciri mobil dan plat nomornya itu, mobil yang dulu dibawa Frida ke rumah, yang katanya dibelikan oleh Mas Purnomo, ujar Wuryani. Maaf, apa ibu berdua ini mempunyai hubungan dengan sang korban? Tanya petugas rumah sakit swasta itu, yang kemudian diteruskan oleh petugas kepolisian yang mengurusinya. Saya istri dari lelaki yang selamat itu, Pak, jawab Wuryani, yang kemudian meminta izin kepada pihak rumah sakit dan juga kepada pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut untuk melihat keadaan suaminya. Bapak polisi dan petugas rumah sakit itu kemudian mengantarkan Wuryani dan Mintarsi ke sel perawatan khusus. Di sel itu, dilihatnya Purnomo tertidur dengan infus terpasang di tangannya. Kondisi suami ibu tidak mengkhawatirkan, mudah-mudahan dalam 3 hari ke depan sudah bisa pulang ke rumah. Begitu kata petugas rumah sakit yang dijawab dengan anggukan dan ucapan terima kasih oleh Wuryani. Soalnya jenazah perempuan itu tadi itu sejak ditemukan di TKP hingga saat ini belum bisa diketahui identitasnya karena tidak ditemukan tanda pengenal mengenai dirinya. Imbu bapak polisi itu yang kemudian bersama petugas rumah sakit mempersilahkan Wuryani dan Mintarsi untuk masuk ke kamar mayat. Setelah kain penutup bagian atas tubuh jenazahnya dibuka, Wuryani dan Mintarsi menjerit karena merasa ngeri sekaligus kaget, dan hampir bersamaan keduanya spontan menutup kedua mata dengan kedua telapak tangannya. Setelah kekagetan dan kengerian itu mulai sirna, kemudian dilihatnya mayat yang tidak lain adalah mayat Frida yang benar-benar dalam kondisi yang sangat mengerikan.
Wajah mayat itu pucat dengan mata melotot dan mulutnya terbuka lebar. Sepertinya pada saat-saat terakhirnya dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Bagian leher yang terkoyak dan dadanya yang berlubang menganga disumbat dengan tisu kapas. Dan ya, saya mengenal perempuan yang sudah jadi mayat itu, Pak. Dia dulu mengaku sebagai istri siri suami saya, kata Wuryani setelah mereka semua keluar dari kamar mayat. Tapi apakah mereka benar-benar telah menikah secara siri? Saya sama sekali tidak tahu, imbuh Wuryani. Seorang petugas rumah sakit tampak berjalan mendekati Wuryani dan Mintarsih, yang kemudian mengajukan pertanyaan. Maaf Ibu Wuryani yang mana ya? Itu suaminya sudah bangun dan meminta bertemu segera. Wuryani menjawab pertanyaan petugas rumah sakit itu dan menyebutkan nama dirinya. Kemudian Wuryani berjalan mengikuti petugas rumah sakit yang baru saja bertanya itu menuju ke kamar ruang perawatan di mana Purnomo ditempatkan. Hatinya kembali mekar dan di wajahnya pun rona kebahagiaan tampak nyata terpancar. Gangguan dari siluman kucing Condromowo terhadap keluarganya kini telah berakhir. Kucing siluman itu telah meminta tumbal nyawa orang yang bersekutu dan membutuhkan jasanya, yaitu si Frida tersebut ya teman-teman. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur atas apa yang sudah saya bacakan di cerita kali ini, dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pembelajaran yang berada ataupun yang terkandung di dalam cerita ini ya teman-teman. Nah, untuk kalian ya, semoga kalian dihindarkan dari kejadian-kejadian seperti ini. Semoga dimanapun kita berada, kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT ya teman-teman. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Nah, untuk kalian yang telah mendukung channel ini selama ini, terima kasih sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dengan like, comment, dan share kalian membantu channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk kalian yang mempunyai cerita-cerita horor pendek lainnya ataupun cerita horor lah intinya, kalian bisa mengirimkan cerita-cerita horor yang kalian punya kepada tim kami melalui alamat email kami ya teman-teman, yang nantinya akan ditulis oleh Manafila, yang nantinya juga akan saya bacakan di sini. Nah, sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.